Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau cerita tentang akurasi atau ketepatan ya. Tapi saya mau disclaimer dulu lagi ini. Ini bukan berarti akurasi tembakan saya bagus, enggak. Tapi kita bercerita tentang teoritis dan memahami konsep teori itu bagaimana. Sehingga kalau kita memahami panahan itu sebagai sebuah pemahaman, kita bisa dengan gampang berimprovisasi dalam situasi lapangan seperti apapun. Jarak segini, mungkin coba tembakan pertama, kita bisa langsung improve gitu loh. Bagaimana baiknya dan sebagainya. Kalau kita yang hafalan textbook, menggenggam seperti ini, kekeh pada hafalan saja, maka kita akan tidak akan kesusahan untuk improvisasi mencari ketepatan dalam memanah tersebut. Oke teman-teman, kita bicara teoritisnya saja. Pertama adalah saya suka dengan konsep yang diamalkan pada busur modern sebenarnya. Kalau pada busur modern, semua hal itu dibuat sama agar akurasi menjadi sama. Jadi ada alat yang disetting untuk menjadi sama. Misalkan untuk busur recurve ILF misalkan, jarak 70 meter. Kemudian ada visir yang disetting, 70 settingannya segini. Kemudian ada plunger untuk kiri kanannya. Kemudian ada clicker untuk memastikan panjang tarikan kita sama. Jadi kesemua hal itu dibantu oleh alat agar menjadi sama. Jadi kalau dalam panahan tradisional, konsep ini juga harusnya kita adopsi, hanya saja tentunya dalam bentuk imajinasi. Jadi kita nggak punya clicker, kita nggak punya visir, kita nggak tahu panjang tarikan yang sama itu seperti apa, melainkan hanya dengan by feeling saja, perasaan kita saja. Ini rasa-rasanya tarikan kita udah sama, ini rasa-rasanya aiming kita udah sama, ini rasa-rasa kiri kanannya udah sama. Jadi kalau kalau semua hal itu dibuat sama, itu insya Allah hasilnya juga akan sama. Maksudnya kalau panjang tarikan kita sama, posisi menggenggam dan cara menggenggam kita sama, elevasi sudutnya sama, ke kiri atau ke kanannya sama, cara rilis juga sama, maka insya Allah hasilnya akan juga sama, yang maknanya diharapkan sama-sama kepada target yang kita tembak. Tapi kalau hasilnya random, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, itu pasti ada yang berbeda di sana. Jadi ketika kita berbicara ketepatan, maka yang pertama adalah menyamakan alat. Yang pertama minimal anak panah seragamkan. Maksudnya kalau kita menggunakan anak panah 9, 10 atau 11, berapapun lah yang kita gunakan untuk berlatih 5, 6, maka usahakan gunakan anak panah dari bahan yang sama, bobot yang sama, kalau bisa juga spine-nya sama, panjangnya sama, vanes dan fletching-nya sama. Sehingga alat sudah kita seragamkan, kemudian berlatih di jarak yang sama. Kemudian usahakan menggunakan busur yang sama dan setelah alat ini semua sama, maka gunakan teknik yang juga sama. Yang pertama mungkin cara berdiri, jarak, sudah misalkan kita berlatih di jarak sini, udah kita kunci dulu. Tadi saya mau latihan di jarak 13 meter, ya sudah kunci dulu 13 meter. Kemudian genggam dengan posisi yang sama dan di tempat yang sama. Ada beberapa teman-teman kadang dia genggam di sini, nanti dia genggam di sini. Genggaman yang berubah-ubah itu juga mendapatkan hasil yang berubah-ubah. Jadi pastikan kita tahu titik di mana kita menggenggam, rasakan, oke, tadi saya menggenggam seperti ini. Kemudian anchor. Jadi saya anchor tadi seperti ini, oke, selanjutnya akan seperti itu jika dengan syarat akurasinya bagus. Misalkan tembak satu, kita mesti mengcopy tembakan yang pertama itu, kenapa ya bisa kena sasaran? Berarti tadi menggenggamnya seperti ini, anchornya seperti ini, aimingnya seperti ini, rilisnya seperti ini. Nah, maka kita copy lagi, kita tes tembakan berikutnya, sehingga insya Allah diharapkan hasilnya juga sama. Pun jika terjadi melenceng daripada target 1, 2, 3, kita tahu apa yang salah. Kalau saya secara pribadi, seringkali itu teman-teman, ketika misalkan beberapa tembakan cukup mengarah ke target, lalu ada 1 atau 2 yang miss. Itu rata-rata kalau saya pribadi, itu yang berbeda adalah rilis. Ada rilis saya yang salah gitu loh. Setelah mungkin saya menggenggam di titik yang sama, hooking pada titik yang sama, knock point saya sama, anchor sudah saya rasa sama, aiming sudah saya rasa sama, elevasinya sudah sama, kiri kanannya saya rasa sudah sama. Maka ketika rilis sepersekian detik itu ada kesalahan yang saya lakukan, maka itu terasa. Sepersekian detik itu saya sudah feeling, oh ini meleset nih, oh ini nggak kena nih. Nah, maka seorang pemanah yang baik mesti paham konsep ini gitu loh. Jadi semuanya itu harus sama diusahakan. Aero mesti seragam, yang memang seragam bukan hanya aeronya seragam, tapi memang betul-betul cocok dengan busur yang kita gunakan. Nah, setelah alat ini kita standarisasi, setelah alatnya mungkin standar, kemudian jangan lupa knock point. Ini banyak juga pemanah kadang
titik knock point aja nggak tahu, nggak ngerti. Titik memasang knock pada busur. Nah, titik knock point sudah sama, kemudian genggam di posisi yang sama, kemudian hooking dengan cara yang sama, tarik dengan cara yang sama, posisi anchor pada titik yang sama, aiming dengan cara yang sama, dan usahakan rilis juga dengan cara yang sama. Maka insya Allah hasilnya akan sama. Yang sama ini dalam tanda kutip bukan tidak kena, sama-sama nggak kena target, tapi sama-sama mengarah kepada target. Lalu bagaimana untuk mengunci form kita itu agar sama? Kalau pada busur modern ada bantuan alat kan, ada visir, ada clicker untuk menyamakan panjang tarikan dan sebagainya. Pada busur tradisional itu latihan, tidak ada cara lain gitu loh. Apa? Alhamdulillah. Pada busur tradisional tidak ada cara lain kecuali latihan. Itulah fungsinya berlatih torba, untuk menyamakan form kita terlebih dahulu. Selanjutnya adalah menguasai berbagai macam teknis. Selain kita memahami konsep dasarnya ini, kita mesti menguasai berbagai macam teknik dalam memanah itu. Menguasai berbagai macam cara menggenggam. Saya pribadi ada beberapa cara menggenggam yang saya gunakan, tergantung daripada situasi busur nanti. Jadi kalau tes tembak pertama hasilnya begini, saya tahu genggam saya harus saya ubah. Kemudian mengetahui posisi-posisi anchor, kemudian mengetahui cara rilis, sehingga kita siap untuk menghadapi situasi ketika dites begini loh hasilnya. Kemudian kita tahu apa yang harus kita ubah. Saya cukup sering mengalami hal seperti ini dalam event-event lomba biasanya. Karena saya bukan tipikal orang yang senang latihan di jarak lomba, jadi saya di belakang workshop ini cuman 10, ini 13 meter, cuma sekitar 5 meter, kadang 2 meter, 3 meter, pokoknya yang penting saya manah aja. Sementara di event atau lomba itu jaraknya bisa 70. Jadi ketika saya menghadapi lomba di jarak 70 kan ada sesi tes tembak terlebih dahulu, uji lapangan. Maka di sesi itu saya mengunci daripada form yang ingin saya pakai. Setelah saya tes, saya akan gunakan genggaman seperti ini, anchor akan seperti ini, elevasi aiming akan seperti ini. Jadi kalau kita memahami konsep, kita gampang berimprovisasi sesuai dengan situasi dan keadaannya. Jadi tidak berpegang teguh pada teknik yang textbook saja. Menggenggam harus seperti ini, anchor harus seperti ini. Maka hasilnya juga akan kacau gitu. Karena busur ini teman-teman dia benda mati. Dia tidak bisa kita paksa untuk mengikuti maunya kita. Nah di sini kasusnya yang makhluk hidup itu kita. Sehingga kitalah yang harus ikut maunya mereka. Kita yang menyesuaikan diri dengan mereka. Mereka benda mati, kita yang berakal. Kita yang harus menyesuaikan dengan mereka. Jangan paksa mereka mengikuti maunya kita. Sudah kita tes dengan genggaman seperti ini, anchor seperti ini, aiming seperti ini, nggak kena sasaran. Kita kekeh juga dengan teknik yang sama. Maka hasilnya tetap tidak akan kena sasaran. Nah, maka seperti itu kurang lebih bagaimana kita berikhtiar untuk mencari akurasi dalam memanah. Ini ngobrol-ngobrol singkat saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.